Halo guys, kembali lagi di channel Toys Karta, yaitu channel tempat untuk kalian para pecinta dan penikmat pop culture, khususnya action figure di Indonesia. Dan kali ini kita punya satu figur nih, keluaran Bandai SH Figure Art yang dari lini Kamen Rider. Tapi sayangnya untuk lini Kamen Rider pertama kali ini kita bukan unboxing dan review Rider ya, tapi justru adalah sidekicknya. Ini sidekick dari Kamen Rider OS ya, namanya Ang. Dan menariknya si Ang ini nih dirilis sama Bandai ini terpisah ya, terpisah setnya, yang sebenarnya ini bisa jadi satu set sini, dua box ini, karena memang bener-bener apa ya, kayak boros aja gitu kalau harus beli dua. Tapi ya kalau misalnya kalian cuma beli Ang yang human form ini pasti akan kurang gitu, akan nggak lengkap karena si tangan ininya merahnya ada di set yang berbeda. Begitu juga kalau kalian beli tangannya doang, si Angnya human yang nggak punya mungkin akan kurang lengkap ya, karena si tangan ini bisa dipasang di sini. Oke, pertama ini kita lihat ini dulu nih ke human formnya, kita akan unboxing ya. Kalau dari desainnya ini kayak Shinkocho ya, kayak lini Shinkocho gitu kan, dari gaya desain boxnya, dari cara penempatan tulisannya dan yang lain-lain. Tapi sayangnya yang anehnya sebenarnya ini kayak box SAF biasa gitu ya. Ini kayak box SAF biasa dan ini ringan banget. Jadi cuma desainnya aja yang mirip kayak lini Shinkocho, tapi sebetulnya boxnya enggak gitu. Jadi dibuka dari samping. Terus di bagian depannya kita lihat ini ada figur, foto figurnya Ang-nya, human formnya. Terus sini ada Bandai, ada premium Bandai ya, karena ini limited ya, jadi ini bukan reguler. Yang human formnya ada stiker Tamashii Quality. Terus di samping kanan kirinya ada tulisan Ang human form ya, human ya, Ang human. Dan bagian belakang kita bisa lihat fitur-fitur apa aja yang bisa kita dapetin nih di dalam figur ini. Kita buka aja tuh, jadi bukanya bukan kayak Shinkocho ya, yang kayak kotak box HP, tapi dari samping. Nah ini dia isinya. Kalian dapat Ang-nya dan ada dua kepala nih ya, ada beberapa tangan dan album buku nih. Oke, nanti kita coba lihat di review. Dan satu lagi, Ang-nya ini cuma tangannya aja sebetulnya, si main figurnya sebetulnya. Dan ini reguler ya, jadi bukan limited, karena nggak ada tulisan premium Bandai-nya. Dan di kotaknya ini lucunya, ini kotaknya malah dia kayak lini Shinkocho ya, jadi bagus gitu. Ini kayak kotak HP, boxnya tebal tapi dia kecil ya kotaknya. Di depannya ada gambar tangannya, figur tangannya, megang medal, terus Bandai dan segala macam. Di sini ada tulisan Ang-nya SH Figure Art warna hitam. Dan bagian belakangnya kelihatan ya, ada ini figur tangannya dan aksesorisnya nih. Dia dapat banyak medal koin, ada HP juga. Coba kita lihat dalamnya aja ya. Kita bukanya gini nih. Nah, ditarik. Oke. Nah di sini di blisternya nih ada beberapa bagian. Di bagian yang paling atas itu ada figur tangannya, ada beberapa option per tangan tambahan, ada medal, ada smartphone ya. Terus di blister keduanya ini ada koin-koin medal yang harus kalian potong sendiri. Jadi medal silvernya ini bukan langsung kepisah ya, jadi kalian harus potong-potong sendiri. Ada beberapa dalamnya nih, kayaknya ada 3 atau 4. Dan di bagian belakangnya kalian dapat stage egg ya, stage egg Bandai. Oke, sekarang kita masuk aja ke reviewnya. Oke guys, pertama-tama kita akan lihat dulu dari setnya Ang human ya, Ang human formnya. Karena ini kan ada 2 set, jadi kita satu-satu dulu. Untuk Ang kali ini kita lihat ya. Jadi ini versi ini kalian akan dapat beberapa pasang tangan, 4 pasang tangan dan 1 tangan khusus yang megang es krim ya, 3 batang es krim. Karena si Ang ini di serial Kamen Rider OS, dia adalah karakter yang senang banget makan es krim batangan kayak gini nih. Jadi ini adalah salah satu tangan yang otentik buat dia.
Terus aksesoris lainnya ini ada dapat 2 faceplate tambahan. Terus dapat ini album medal. Ini dalamnya ada lubang-lubang ya. Kayaknya ini medalnya bisa beneran dimasukin nih. Jadi buat kalian yang ngoleksi lini Kamen Rider OOS, kalian bisa ngoleksi semua medalnya biar nggak hilang, bisa ditaruh di sini. Dan satu lagi nih aksesoris yang warna hitam ini sebetulnya ini adalah untuk ngebantu ngeluarin medal yang ada dalam albumnya. Jadi ini aksesoris untuk di albumnya aja ya, nggak ada hubungannya sama si figurnya sendiri. Pertama kita lihat dulu angnya. Untuk proporsinya bagus banget menurut saya, soalnya ang ini memang kan dia kan kurus gitu ya, diperankan sama Ryosuke Miura. Kalau menurut saya mukanya sih udah cukup mirip ya, walaupun seperti biasa kalau Bandai bikin SAF ini kalau bikin muka orang si shading ini agak kurang ya, jadi kelihatan putih-putih banget gitu, nggak terlalu kelihatan bayangannya atau guratan-guratannya. Dan di sini tapi agak anehnya di mukanya nih doff banget, tapi di lehernya nih glossy, jadi kelihatan agak belang ya sebetulnya, walaupun mirip tapi jadi kayak belang gitu, kelihatan kayak orang mukanya pakai bedak berlebihan gitu, terus lehernya lupa dibedakin, jadi warnanya agak belang ya. Oke, sekarang kita tapi coba aja untuk artikulasinya ya. Kita artikulasinya untuk kali ini artikulasinya bagus nih. Ini bahannya ya bisa 90 derajat. Terus bisa berputar juga di sini, bisa muter sedikit. Terus di bagian lututnya single joint, tapi udah cukup dalam. Terus di bagian sepatunya dia bisa turun, naik, putar kanan kiri bagus. Dan ujung sepatunya juga bisa ke atas ke bawah. Jadi untuk artikulasi kakinya ini oke banget ya menurut saya. Sama sebelah sini juga. Terus untuk di bagian pinggangnya dia bisa agak maju, ke belakangnya bisa cukup jauh, kanan kiri. Pinggangnya dalamnya ball joint sepertinya. Terus di sininya nih di bagian dadanya bisa maju segini aja, nggak terlalu banyak. Belakangnya sepertinya harusnya bisa lebih ke belakang lagi, tapi karena ini terpentok sama jaket jadi dia belakangnya sedikit aja, bisa kanan kiri juga. Terus di bagian bahunya bisa 360 derajat. Oh, di sini nih di bagian bahu jaketnya ini ada potongan ya, ada potongan nih kayak dipotong. Ini buat mempermudah gerakan bahunya, jadi begitu dinaikin dia nggak mentok ya. Bagus juga nih idenya Bandai untuk memotong ini, dan bahannya kan karet, jadi tangannya bisa lebih leluasa kan, nggak mentok gitu. Terus di bagian lengannya, nah uniknya di bagian lengannya ini kanan kirinya nih beda ya, joinnya beda. Kalau ini dia pakai join single joint sebelah sini yang di bagian warna hitam, sedangkan di bagian warna marunnya nih ini double joint, dan kelihatannya ini double jointnya kecil gini ya, beda banget ya kelihatannya, ini kontras banget jointnya beda. Tapi buat apa? Sepertinya ini bisa diganti sama tangan angnya yang versi grid tadi yang terpisah setnya ya, tapi nanti kita akan coba. Ini segini kalau yang single joint, yang double joint bisa lebih dalam. Kelihatan ya, yang double joint ini bisa lebih dalam dibanding sama yang single joint. Kelihatan kan ya? Karena memang jointnya berbeda. Terus untuk bagian tangannya, tangan bagian depannya seperti biasa bisa 360 derajat. Nah di bagian lehernya ini dia nggak ada potongan artikulasi ya di bagian leher bawah. Jadi cuma di bagian kepala, naik turun, kanan kiri aman ya, karena rambutnya juga nggak panjang jadi bisa bergerak bebas. Oke, itu artikulasinya. Sekarang kita akan coba aksesorisnya ini di review selanjutnya. Oh ya, tapi kita akan lihat dulu isi boxnya yang versi ang versi tangan grid. Oke, sekarang kita akan lihat isi dari boxnya ang versi tangan grid ya, yang rilisan reguler nih.
Sebelumnya saya mau kasih tahu dulu kalau misalnya si versi tangan grid ini, si Angnya ini sebetulnya dulu udah pernah keluar jadi bonusan dari SHF-nya OS Tatoba ya, tapi yang lama. Tapi sekarang akhirnya Bandai ngeluarin lagi nih versi terbaru, dan harganya menurut saya cukup mahal sih untuk tangan gini aja. Ini kalau nggak salah sekitar 3.000 yenan, mungkin sampai sini 400 kali, 400-an hampir 500 kali ya. Saya juga lupa, tapi buat set tangan gini aja ya cukup lumayan mahal ya. Jadi kita lihat aja nih isinya. Untuk tangannya nih, tangan Angnya gini aja nih, karena tangan Ang Grid itu cuma ada di bagian tangan kanannya doang. Dan di sini yang ada di sayapnya ini hard plastik ya. Seingat saya dulu yang rilisan lama itu tangannya soft plastik, jadi kayak karet gitu ya, nggak akan patah. Ini kalau ini potensi patah nih. Ini hard plastik ya. Terus bedanya lagi kalau dulu tuh di bagian ininya nih, shellnya ini dulu tuh karet gitu ya. Sedangkan sekarang nih dikasih kain. Tapi ada kelebihan ada kekurangan ya. Kalau kain gini nih emang kelihatan lebih jadi realistis, tapi kekurangannya adalah bisa rusak, lebih gampang rusak gitu ya, lebih gampang sobek karena ini kain tipis doang nih ya. Agak serem juga. Sekali aja kita cobainnya artikulasinya. Ini bisa turun naik gitu ya, berputar ya, hampir sama kayak tangan SHF biasanya. Bedanya kali ini SHF cuma jual tangannya doang. Cukup gila juga. Dan di sini kalian dapat 5 option tangan tambahan, dan karena ini tangannya cuma tangan kanan, setiap bagian tangan ini punya peran yang berbeda ya. Jadi di sini ada tangan yang untuk megang batang es krim nih, tapi di sini es krim cuma satu ya, dan terpisah. Beda sama yang sebelumnya langsung dapat 3 es krim tapi nyatu. Terus kerennya nih dia dapat smartphone ya, dapat smartphone-nya si Ang warna silver tipis nih, dan tangan untuk megang smartphone-nya ada, tangan untuk megang lollipop-nya ada, es krim maksud saya. Dan ini dapat juga 2 set medal yang udah nyatu ya. Satu ini set medal Tatoba, satunya lagi set medal Tajador. Dan ada ujungnya ada kayak pack gitu ya. Jadi di salah satu tangannya kita bisa masang ketiga medal yang udah nyatu ini dengan sekali pasang gitu, ada lubangnya. Terus di sini juga dapat aksesoris kayak tiang kecil ya, warna transparan. Ini gunanya adalah untuk dipasang di bagian belakang tangannya Ang. Jadi ini bentuknya mirip kayak colokan joinnya yang ada di Ang Human, tapi bedanya ini cuma transparan gitu aja. Belakangnya bolong ya. Itu adalah gunanya untuk masuk ke stats egg-nya ini. Jadi kita dapat stats egg karena Ang tangan itu kan dia terbang-terbang gitu. Jadi nggak mungkin kan tangannya kita taruh di bawah, atau kita harus punya Ang humannya. Kalaupun nggak punya ya kita bisa pajang Angnya jadi terbang ya dengan stats egg-nya. Dan terakhir ini adalah medal ya, medal biasa yang warna silver, dan kita dapat 4 set. Ini ada tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kali 3 ya, ada 24 ya. Ada 24 tiap ininya, dan dikali 4 nih banyak. Dan kalian harus copot sendiri ya. Ini sama kayak medalnya OS yang ada di Kamen Rider-nya. Bedanya ini nggak berwarna karena ini medal biasanya aja, tapi cara nyopotnya sama ya, tinggal di pelintir aja, buka gampang. Jadi nggak harus dipotong-potong banget. Tapi kali ini kita nggak akan bongkar koinnya karena akan berceceran, jadi akan susah ya. Jadi saya hanya nunjukin aja nih di bagian sekarang nih kayak gini ya. Kalian bisa dapat banyak. Dan sekarang kita akan masuk ke review aksesorisnya ketika dipasang. Oke, sekarang kita akan coba pasang aksesorisnya langsung ya di kedua set figur ini. Pertama kita coba ke human-nya dulu ya. Human-nya pertama kita akan coba pasang faceplate-nya ya. Karena ini dapat 2 faceplate tambahan. Caranya adalah gini. Ditarik aja mukanya. Jadi kalau copot kayak gini nih ya. Dan lucunya cara gantinya adalah kita copot rambut depannya. Tuh lihat ya, cantolannya ada di bolobangnya, ada di sebelah samping gini. Agak aneh ya, nggak biasa. Sekarang kita coba pasang mukanya ininya. Soalnya menurut saya muka ini yang paling
mirip sih sama Ang di serialnya dibanding muka yang tadi. Terus kita masukin lagi nih rambutnya. Ternyata nggak gampang juga ya. Nah, terus kita masukin lagi ke lubangnya. Oke. Jadi gitu cara masang kepalanya, masang faceplate tambahannya ya. Masih kurang kenceng nih. Oke. Terus untuk aksesori selanjutnya jelas tangan ya. Tangannya kita akan coba pakai tangan-tangan yang spesifik ya. Kita akan coba pakai tangan yang pegang es krim. Nah, kalau dicopot nih gampang ya. Dia kayak tiang doang, jadi bukan ball joint. Jadi nggak akan terlalu effort banget untuk nyopotinnya. Tinggal tarik aja, pasang lagi. Soalnya kan badannya kurus ya, jadi tangannya kecil. Mungkin kalau dipakein ball joint agak ketebelan, takut patah. Jadi mending dipakai jadiin tiang. Ini kalau dia megang es krimnya bagus juga ternyata. Terus kita coba pakai tangan lain yang untuk megang album. Kita copot aja nih, kita pakai tangan yang ini. Sama, walaupun di bagian lengannya ini punya join yang berbeda. Ini kan single join, ini double join. Tapi untuk di bagian tangan bawahnya sama aja. Oke. Dan ini aksesoris selanjutnya adalah albumnya, album medal. Dan ini sebenarnya menurut saya ini jadi salah satu lini Kamen Rider SAF yang punya gimmick paling detail menurut saya, paling detail. Kenapa? Soalnya kan di Kamen Rider OS-nya kalian akan dapat 3 medal kecil untuk kombonya ya. Dan seperti ini nih medalnya, sekecil ini. Coba kan berwarna ya, beda sama medal tadi yang warna silver. Dan di album ini kita benar-benar bisa masukin nih. Kita coba dari yang merah ya. Ini kita masukin. Jangan lupa yang ada gambarnya di bagian luar. Masukin. Nah, langsung fit ya. Ini sekarang yang kuningnya kita ikutin combo Takatora Bata ya. Masukin. Dan yang terakhir yang warna hijau. Keren ya. Jadi kalian bisa ngoleksi combo-combo utamanya di album ini. Bener-bener bisa dimasukin loh. Salut sih, ini Bandai hebat juga ya, bisa bikin gimmick kayak gini ya. Bahkan nih medal kecilnya ini gambarnya loh. Terus kita tutup. Dan ini bisa dipasang di tangannya Ang ya. Jadi itu bisa dipasang gitu kan, dipegang. Atau dipegangnya gini nih. Dipegangnya pas kebuka ding. Nah ini agak sulit megangnya. Nah gini. Jadi pas di seriesnya kan si Ang ini dia ini kayak tempat penyimpanannya si karakter utama ya, si Eiji-nya untuk berubah. Dan dia ini salah satu yang ngoleksi medalnya, tuh lihat ya. Bagus banget. Dan nggak cuma gimmicknya sampai di situ aja, gimmick si albumnya. Karena kita coba dulu nih albumnya dari Angnya. Dan yang seperti saya bilang pas di video awalnya kan, pas di review awal-awal, dia kayak dapat aksesoris ini terakhir nih untuk ngebuka medal dari albumnya. Jadi caranya adalah gini. Perhatikan baik-baik, kalau sebelum ngeluarin medal dari dalam album, kalian harus pegang dulu medalnya, harus ditahan setengah gini, lalu dicongkel aja. Nah, jadi sebenarnya lubang-lubang kecil yang ada di bagian atas lingkaran ini adalah gunanya untuk mengeluarkan medal. Nah, kenapa saya ini menyarankan harus dipegang medalnya setengah?
Karena sebelumnya saya udah nyoba kalau kita congkel langsung ini medal kecilnya akan langsung mental, dan karena ukurannya ini bener-bener kecil banget, jadi daripada hilang kan dan kalian harus beli kamera darnya lagi, jadi mending hati-hati. Oke. Jadi untuk si Anghuman-nya aksesoris seperti itu. Sekarang kita akan beralih ke aksesorisnya si Anggrit ya. Ini saya langsung pasang di stage X-nya karena kalau ditaruh di bawah langsung kayaknya kurang bagus ya. Jadi saya langsung pasang di sini. Sekarang kita akan coba pasang beberapa aksesoris tangannya ya. Dan nyopotnya gampang, ini sama kayak si Anghuman, cuma tinggal ditarik, bukan ball joint. Pertama, kita akan pakai tangannya yang pegang es krim. Dan saya udah langsung pasangin ya. Jadi gini caranya, tinggal pasang aja. Jadi spesifik nih, setiap tangannya punya peran yang beda-beda. Langsung dipasang aja. Ini ketika tangannya pakai tangan es krim. Terus satu lagi, ini ada tangan yang megang handphone, megang smartphone-nya. Gini. Caranya cuma tinggal diselipin aja nih di tangannya. Jadi karena bentuk tangannya udah langsung di slim fit sama HP-nya, udah langsung fit gitu ya. Jadi nggak akan copot. Dan yang ini tangan terbuka biasa ya, tangan open hand biasa. Tapi satu lagi nih tangan yang spesifik ini adalah tangan yang megang 3 medal. Jadi ini bisa megang medalnya Tatoba dan medalnya Tajador gitu ya, yang ada di saat ini tentunya. Karena di sini medalnya langsung 3 jadi 1, nggak satu-satu lagi kayak yang tadi ya. Kayak gitu. Ya sebenarnya aksesorisnya gitu aja. Memang cukup kecil-kecil, tapi menurut saya aksesorisnya udah sangat-sangat mewakili apa yang kita lihat di serialnya. Dan gimmick yang terakhir adalah bener-bener gimmick yang terakhir adalah ini kita copot dulu ya. Ini kita copot. Ini kan aksesoris terakhir dia sebetulnya, stage X dan tiangnya adalah ketika kalian punya 2 set ini, kalian bisa lakukan seperti ini. Putar aja tangan yang marun nih. Jadi gunanya kenapa ini joinnya beda adalah kalian bisa masang tangan Anggrit di Anghuman. Wait. Nah, kelemahannya join kayak gini nih cukup agak gampang copot ya dibanding wall join. Jadi kurang lebih kayak gini. Ketika Angnya nih pakai tangannya mode grid, keren ya. Saya sih berharap sebetulnya tangan ini ada di setnya Anghuman ya, jadi nggak usah lah bisa-bisa kayak gini Bandai. Ini cukup menyulitkan kita sebagai kolektor sebetulnya. Tapi kalau dilihat dari aksesorisnya tadi sih sebetulnya ya menarik juga ya gimmicknya. Ini salah satu lini gimmick yang paling detail gitu, walaupun kecil-kecilnya cukup merepotkan. Oke, sekarang kita masuk ke kesimpulannya. Nah, jadi kesimpulannya kalau menurut saya saat ini ya, sebetulnya ini bukan set sih ya. Ini masing-masing box ini adalah paket yang terpisah sebetulnya ya. Ini satu Anghuman form dan satu hand grid ya, tangan gridnya. Dan makanya kenapa saya jadiin satu unboxing sama review, karena memang sebetulnya dua paket figur ini satu kesatuan gitu, yang ya kalau dipisah bisa, tapi kalau dijadiin satu itu akan lebih baik karena gimmicknya ini saling berkesinambungan ya. Mereka bisa jadi satu kayak gini kan, si tangan gridnya bisa dipakai di human formnya gitu kan. Dan kalau menurut saya untuk human formnya sendiri ini di salah satu mukanya gitu ya, di 2 mukanya ini cukup mirip lah, di beberapa mukanya cukup mirip, tapi di salah satu mukanya kurang mirip ya. Kenapa? Karena ya
memang penyakitnya Banda ya, seperti biasa Banda SAF kalau bikin head sculpt muka manusia gitu ya, muka orang, dia shadingnya masih kurang sama brand lain gitu ya, yang shadingnya lebih bagus. Bahkan sama Hasbro Marvel Legends aja sekarang shadingnya bagusan mereka ya sebetulnya dibanding sama Bandai gitu ya. Walaupun finishingnya memang bagusan Bandai, tapi ya tadi karena kurang shading jadi kan kelihatan jadi lebih kaku gitu, mukanya polos. Tapi untuk urusan artikulasinya, karena ini bentuknya kayak manusia biasa ya, pakai baju yang umum, ini bagus banget gitu ya, luas banget, bisa digerakin kemana aja, nggak ada kendala sama sekali. Jadi untuk artikulasi bagus banget. Dan ya memang kalau misal pas jadi human form aja biasa agak aneh ya, karena sendi lengan kanan kirinya nih beda gitu loh. Kelihatan banget, yang satunya single joint, yang satunya double jointnya kecil lagi gitu kan, agak aneh memang. Dan aksesorisnya sendiri yang human ini udah cukup sih, lebih ke cukup aja ya, maksudnya nggak terlalu gimana banget. Karena kalau misalnya si tangan ini ada di set humannya, itu akan saya bilang perfect karena set lengkap gitu. Tapi kalau dipisah kayak gini, saya nggak bisa bilang aksesorisnya ini memuaskan, karena kalian harus beli figur terpisah gitu kan. Tapi kelebihannya kan kalau kalian memang ngoleksi Kamen Rider OOS, si Ang ini wajib ada. Kenapa? Karena ya kalian akan dapetin ini albumnya yang bisa masukin semua medal koleksi kalian ke dalam sini gitu. Jadi mungkin lebih aman. Tapi kalau albumnya hilang, ya semua medalnya juga hilang. Dan karena medalnya kecil-kecil banget ya, mungkin si album ini bisa jadi tempat storage yang bagus gitu nih buat medal-medal kalian yang kecil, buat takut hilang. Terus lanjut ke bagian tangan gridnya ya. Tangan grid yang di sini. Ini sebetulnya apa ya sebutannya, bisa jadi money milking yang cukup luar biasa ya, karena cuma bagian tangan aja Bandai bisa jual paket ini seharga 3.000 sekian yen ya, yang mana kalau dirupiahin itu cukup mahal ya untuk tangan SAF loh. Bagian tangan sebelah kanan SAF doang gitu kan. Walaupun aksesorisnya kelihatan dikasih banyak, tapi ini tetap aja tangan gitu kan. Walaupun dapat stage egg, walaupun dapat medal silver banyak gitu kan, dapat smartphone segala macam, tapi ini cuma tangan. Sekali lagi ini cuma tangan gitu kan. Jadi kalau kalian yang nggak ngoleksi Lenny OOS, ini akan jadi sangat percuma kalian beli ini. Walaupun ini reguler ya. Untungnya ini reguler loh. Kalau ini limited, ini akan jadi sesuatu yang parah banget. Ya untungnya si Ang Human-nya yang limited ya. Jadi masih lebih worth it lah dibanding kalian beli tangan doang limited. Tapi kan ini reguler. Terus kelemahannya adalah yang tadi saya bilang di review adalah nih bagian shellnya adalah shell kain ya. Dan tipis, udah tipis. Terus ya kelebihannya memang lebih kelihatan realistis, tapi kekurangannya bisa akan gampang sobek atau gampang copot segala macam lah, yang teknisnya akan lebih sulit gitu kan kalau untuk diperbaiki kembali. Padahal saya ingat banget yang tangan Ang dulu yang rilisan bonus itu adalah tangannya ada bahannya kebanyakan dari karet ya, termasuk shellnya, jadi nggak akan patah gitu kan, bahkan elastis banget. Cuma kan nggak bisa dipasang di mana-mana karena nggak ada Ang Human Form, jadi cuma bisa dipasang di stage egg doang gitu. Pendapat dari saya untuk Ang Human sama Ang Grid-nya ini. Tapi kalau buat kalian yang pengen beli keduanya, ini adalah set yang sempurna. Kalian bisa bikin kayak gini gitu kan, disebelahin sama tatoba kalian, itu akan jadi keren banget gitu kan, sempurna dibanding cuma Angnya doang nggak ada tangannya, atau tangannya doang nggak ada human formnya ya. Jadi balik lagi ke kalian, worth it atau enggaknya, silakan komen aja di bawah. Menurut kalian worth it nggak sih beli kedua Ang ini, atau salah satunya ini ada yang worth it atau enggak ya, tulis saya di bawah gitu aja. Jadi like video ini kalau berguna dan kalian suka, terus juga share ke teman-teman kalian yang koleksi Kamen Rider, terutama lini Kamen Rider OOS. Dan jangan lupa subscribe Toys Karta untuk lihat review action figure di Indonesia. Oke, sampai jumpa di review selanjutnya. Bye bye.